Assalamualaikum teman-teman. Teman-teman, pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan latihan soal subtema 1 di tema 2 teman-teman ya. Semoga teman-teman tetap semangat. Langsung saja teman-teman ya, kita masuk ke soal nomor 1. Kalimat tanya yang tepat sesuai teks tersebut adalah: apa yang akan terjadi setelah teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? Tidak ada teman-teman ya. Jawabannya tidak ada di sini. Siapa yang menandatangani teks proklamasi kemerdekaan? Nah, ini jawabannya ada. Naskah proklamasi yang sudah ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Berarti jawabannya B. Teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Siapa saja tokoh yang menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Dilihat ada Yusuf Ronodipuro, Bahtiar Lubis, dan Suprapto. Nah, jawabannya ada di D teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 3. Kata tanya yang tepat untuk kalimat nomor 1. Nah, itu ada tanggal, berarti kita fokusnya ke kata tanya kapan. Pinter teman-teman. Kita lanjut ke nomor 4. Kata tanya bagaimana dapat digunakan pada kalimat nomor 1. Tidak sesuai teman-teman ya. Nomor 2 juga kurang sesuai. Nomor 3. Bagaimana proses penyiaran proklamasi kemerdekaan? Kalimatnya bisa seperti itu teman-teman ya. Kalimat tanyanya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5 teman-teman. Buat kalimat tanya berdasarkan isi teks. Nah, coba itu ada kapan? Kapan teks proklamasi dibacakan? Siapa yang menandatangani? Ada kan jawabannya? Terus, siapa yang menandatangani teks proklamasi? Ada kan jawabannya? Di mana teks proklamasi itu disebarluaskan? Ada kan teman-teman ya? Di Radio RRI. Lanjut ke nomor 4. Bagaimana proses penyiaran proklamasi? Ada kan seperti soal nomor 4 teman-teman ya? Yang E, siapa saja yang menyiarkan teks proklamasi? 3 orang itu teman-teman ya. Ya, kita agak cepat teman-teman. Lanjut ke nomor 1. Oh, maaf. Negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Pasti teman-teman sudah tahu kan? Mesir. Lanjut ke nomor 2 ya. Proklamasi kemerdekaan menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri. Karena kemerdekaan negara Indonesia itu hasil jerih payah perjuangan pemuda Indonesia sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Memang dulu awalnya Indonesia itu dijanjikan kemerdekaan oleh Jepang. Tapi karena Indonesia itu tidak mau dia diberi kemerdekaan oleh Jepang, jadi dia memperjuangkan kemerdekaannya itu sendiri tanpa bantuan Jepang. Seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 2. Contoh penerapan makna Pancasila, makna proklamasi saat upacara bendera adalah mengikuti upacara dengan tertib dan hikmat. Hikmat itu dengan itu teman-teman ya. Hening, menghargai gitu teman-teman. Maaf teman-teman. Nah, ini dia. Ke nomor 4. Mengapa golongan muda dan golongan tua bersedia menyingkirkan perbedaan pendapat tentang proklamasi kemerdekaan? Nah, pasti tujuannya kan agar kemerdekaan dapat diproklamasikan teman-teman ya. Jadi kan golongan muda itu menyuruh Soekarno-Hatta itu cepat-cepat untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Tapi
Soekarno-Hatta itu masih mau berunding dulu dengan dengan panitia PPKI. Nah, jadi karena ada perbedaan pendapat tersebut, jadi harus kita satukan teman-teman. Kita harus menyingkirkan ego kita teman-teman ya. Nomor 5, bagaimana caramu memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ini cara kalian pasti berbeda ya, satu siswa dengan siswa yang lainnya. Contohnya adalah mengikuti perayaan HUT RI. Kita lanjut ke yang IPA teman-teman ya. Pasangan jenis tumbuhan dan cara penyesuaian diri dengan lingkungan yang tepat adalah jawabannya B teman-teman ya. Enceng gondok itu batangnya berongga agar dapat mengapung di permukaan air. Yang A, C, dan D pasti salah. Teman-teman, bunga kaktus kan teman-teman sudah tahu kan pasti gandengannya B. Terus keladi. Keladi itu bunga sejenis talas-talasan gitu teman ya. Teman-teman ya. Kalau itu 3 gandengannya A kurang tepat teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 2 teman-teman. Berikut yang termasuk tumbuhan xerofit adalah, ingat, tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di daerah yang sedikit air. Contohnya adalah gurun pasir teman-teman ya. Nah, jadi ini tumbuhan yang dapat hidup di daerah kering itu yang mana? Iya, jawabannya C teman-teman ya. Kaktus, lidah buaya, dan kurma. Lanjut, kita ke nomor 3. Tujuan bunga dari tumbuhan Rafflesia arnoldi mengeluarkan aroma busuk adalah untuk menarik serangga. Teman-teman, serangga itu suka sekali dengan aroma busuk. Nah, caranya bunga Rafflesia arnoldi untuk mendapatkan makanan adalah dia mengeluarkan bau busuk supaya serangga mendekat dan diambil nitrogennya, ya kan? Kita lanjut ke nomor 4 teman-teman. Getah yang dihasilkan oleh tumbuhan sukun dan sawo berfungsi untuk, teman-teman tahu kan, tumbuhan sawo dan tumbuhan sukun, dia itu jika dilukai, jika diberi goresan lah pada bagian tubuhnya, dia akan mengeluarkan getah teman-teman. Fungsinya apa sih getahnya itu? Fungsinya itu untuk memperbaiki tubuhnya. Jadi yang rusak itu nanti tertutup oleh getahnya supaya dalamnya itu tidak rusak. Buahnya nanti tidak rusak teman-teman. Seperti itu. Ke nomor 5 teman-teman ya. Bagaimana cara tumbuhan di samping mempertahankan diri dari pemangsa? Itu adalah gambar tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus itu melindungi diri dari pemangsa dengan cara dia memiliki duri yang kecil-kecil teman-teman ya, supaya tidak dimakan pemangsa. Kita lanjut ke PPKN teman-teman. Manfaat diterapkannya sikap mendahulukan kepentingan bersama adalah, iya, terciptanya persatuan dan dalam perbedaan. Nomor 2, contoh sikap toleran dalam upaya mencapai persatuan dalam perbedaan adalah, teman-teman, toleran itu adalah sikap saling menghargai. Jadi, contoh sikapnya adalah menghargai pendapat orang lain. Kita lanjut ke nomor 3. Manfaat yang diperoleh jika kita bersatu dalam olahraga beregu adalah, kalau kita itu bersatu, pasti kan regu kita kompak teman-teman ya. Kekompakan itu Kita lanjut ke nomor 4. Tuliskan masing-masing 2 contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, jawabannya ada di bawah teman-teman ya. Itu diberi Ustazah sebuah garis, silakan dilihat. Di sekolah adalah belajar giat dan ikut pramuka. Ini disingkat Ustazah teman-teman ya. Yang di lingkungan adalah menjaga kerukunan dan ikut merayakan HUT RI, ikut lomba, biasanya seperti itu teman-teman ya.
Kita lanjut ke nomor 5. Apa manfaat menerapkan nilai-nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari? Pastilah masalah kita cepat selesai ya teman-teman ya. Iya, kita lanjut ke SPDB. Gerak tari yang dibentuk dari gerak tari yang sudah ada dan dipadukan membentuk gerak tari yang baru dinamakan gerak tari. Kita fokusnya pada gerak tari yang baru. Pasti namanya adalah tari kreasi baru. Kita lanjut ke nomor 2. Tari Saman merupakan tari tradisional yang berasal dari daerah Aceh. Pasti teman-teman sudah tahu semuanya kan ini. Nomor 3, dari pola lantai berikut yaitu pola bentuk garis horizontal, lingkaran, garis zigzag yang termasuk pola melengkung yang mana? Iya, pasti lingkaran teman-teman ya. Maaf. Kita lanjut ke nomor 5. Komang ingin mementaskan tari tradisional secara berkelompok. Jumlah anggotanya ada 5. Bantulah Komang membuat pola lantai berikut. Vertikal. Vertikal itu berarti barisnya ke belakang teman-teman ya. Itu ada yang A itu gambarnya Ustadzah. Kita lanjut yang B. Segi 5 itu juga ada pola segi 5. Terus yang terakhir yaitu pola melengkung ke depan. Itu silakan dilihat teman-teman ya. Melengkung ke depan. Ini yang terakhir. Coba itu tari apa teman-teman? Apa nama tari tradisional yang ada pada gambar? Iya, itu adalah tari kelompok. Namanya adalah tari kecak. Cak gitu teman-teman ya. Yang B. Berasal dari manakah tari kecak? Pasti teman-teman semuanya sudah tahu dari Bali. Tuliskan pola lantai pada tari tersebut. Kita dapat melihatkan dari gambar tariannya tersebut, dia memiliki pola lantai apa teman-teman? Iya, pola lantainya pasti berbentuk lingkaran karena mereka melingkar kan? Iya. Demikianlah teman-teman pembahasan soal tema 2, subtema 1 pada pelajaran hari ini. Terima kasih. Diakhiri Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman.